Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Sally Ramayana dengan NIM B1012181004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari jawaban saya, jawaban ujian tengah semester di mana mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Nah, di sini saya memilih paket soal B yang dimana teorinya sistem kapitalisme dari Adam Smith. Yang pertama, bagaimana sih hubungan antara mazhab Fisiokrat dan Merkantilis dalam sistem kapitalis? Jadi, Fisiokrat ini adalah kekayaan dari negara dan masyarakat, kekayaannya dimiliki dari alam. Sedangkan aliran Merkantilis adalah suatu aliran yang mempunyai keyakinan bahwa kalau suatu negara itu akan maju apabila melakukan perdagangan di luar negara lain, seperti maksudnya itu dalam sumber daya manusia. Adam Smith pernah mengatakan alasannya bahwa si alam ini tidak akan ada artinya apabila sumber daya manusia ini tidak mampu untuk mengolah alam tersebut dijadikan suatu sumber kemakmuran bagi masyarakat. Jadi Adam Smith juga mempunyai pemikiran. Nah, jadi latar belakangnya yang mendasari lahirnya pemikiran tersebut itu sangat berkembang pada abad ke-15 saat itu terjadi revolusi pertanian di Eropa. Nah, di situ Adam Smith memberikan pandangan-pandangan yang baik tentang perekonomian. Namun, Adam Smith juga sempat menantang kaum Merkantilis bahwa mereka berpendapat kekayaan itu yang terpenting mendapatkan logam-logam mulia. Sedangkan menurut Adam Smith, yang terpenting itu adalah perdagangan internasional, di mana di situ mendapatkan pengalaman komoditi yang lebih baik lagi, di mana kita bisa memperluaskan perdagangan kita, pasar kita dari pengalaman-pengalaman tersebut supaya perekonomian bisa membaik atau lebih membaik lagi dari sebelumnya. Smith ini juga mempunyai 3 pokok pemikiran tentang sistem kapitalis. Yang pertama itu yaitu haluan pandangan dan pola pendekatan terhadap masalah-masalah ekonomi yang tidak terlepas dari falsafah yang dibuat oleh Adam Smith. Jadi di sini maksudnya masalah-masalah ekonomi harus dihadapi. Maksudnya sebelum menghadapi masalah tersebut, kita harus mewaspadai apa yang akan terjadi di depannya pada perekonomian supaya berjalannya perekonomian yang baik di masa yang akan datang. Yang kedua adalah pemikiran tentang nilai dan harga barang serta pembagian hasil produksinya, di mana nilai dan harga barang bisa tinggi dan juga bisa rendah, termasuk juga dari produksinya. Bila produksi barang banyak, maka hasil produksinya pun sesuai dengan barang yang dihasilkannya. Jadi tenaga kerja bisa dilihat atau dihitung dari produksinya barang yang banyak atau sedikitnya. Yang ketiga yaitu pokok pikiran tentang pola, sifat dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi. Maksudnya ini yaitu supaya pemerintah memberi pembatasan atas peraturannya yang mendasari peraturan yang ketat terhadap perekonomian, agar suatu perekonomian di bidang swasta bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun masih di jalan yang wajar. Nah, untuk memperjelaskan lagi, apa sih kapitalisme itu? Apakah kapitalisme ini sama dengan liberalisme? Nah, ini jawaban saya. Kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang mengizinkan pihak swasta ataupun perusahaan memiliki kapital agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan sedangkan liberalisme itu suatu sistem politik sosial yang menjunjung tinggi bahwa semua orang punya hak yang sama di mata hukum. Jadi menurut saya, apakah keduanya itu sama? Ya, karena di mana diberikan kebebasan dalam untuk memilih dan mempunyai hak untuk diri sendirinya dalam bertindak, karena di mata hukum
semua orang itu adalah sama dan tidak ada bedanya di mata hukum. Tidak ada yang namanya si kaya dan si miskin lagi. Nah, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.